Usai jatuhnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad pada hari Minggu kemarin, tak lama setelah itu Amerika Serikat dan Israel kemudian menyerang Suriah. Pada hari Minggu, AS melancarkan salah satu serangannya terhadap kamp-kamp dan operasi ISIS di Padang Pasir. Amerika Serikat mengebom sedikitnya 75 target di sekitar 5 lokasi menggunakan pesawat pengebom B-52, pesawat serang A-10, dan jet tempur F-15. Pertanyaannya, kenapa sih tiba-tiba Amerika Serikat menyerang Suriah? Serangan udara besar-besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Suriah sekaligus memberikan pesan yang tegas kepada ISIS untuk tidak mengambil keuntungan di saat Suriah menghadapi pergolakan atau kekosongan kekuasaan yang saat ini juga pemerintah masih terus menggodok transisi pemerintahan. AS dan mitranya ingin memastikan bahwa ISIS tidak mengambil alih kepemimpinan atau menguasai Suriah. Amerika Serikat khawatir setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad menimbulkan kebangkitan ISIS. AS sendiri diketahui telah menempatkan sejumlah pasukannya selama 1 dekade atau 10 tahun terakhir di Suriah. Ditambah lagi, ada pula hubungan yang cukup signifikan yang terjalin di antara Iran dan Suriah. Iran seringkali menggunakan Suriah sebagai rute transit untuk mengirimkan senjata ke Lebanon yang akan dipergunakan oleh militan Hizbullah untuk melawan Israel. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara Amerika Serikat memerangi ISIS saat ini? Amerika Serikat memiliki sekitar 900 tentara dan sejumlah kontraktor yang tidak disebutkan jumlahnya di Suriah. Sebagian besar di pangkalan-pangkalan kecil di utara dan timur dengan sejumlah kecil di selatan di garnison Al-Tanf yang lebih dekat ke perbatasan Irak dan Yordania. Pasukan operasi khusus Amerika Serikat juga secara rutin bergerak masuk dan keluar negara tersebut, tapi biasanya dalam tim kecil. Militan ISIS merebut sebagian besar wilayah Irak dan Suriah pada tahun 2014 dengan mendeklarasikan kekhalifahan. AS mengumpulkan koalisi sekutu dan berhasil mengalahkan ISIS di Irak pada tahun 2017. AS bermitra dengan pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang dipimpin Kurdi dan setelah pertempuran sengit akhirnya mendeklarasikan berakhirnya kekhalifahan di Suriah pada tahun 2019. Sisa-sisa kelompok militan tersebut masih ada, termasuk sebanyak 10.000 pejuang yang ditahan di fasilitas penahanan yang dikelola SDF di Suriah dan puluhan ribu anggota keluarga mereka yang tinggal di kamp-kamp pengungsi. Lalu pertanyaannya masih sama, apa yang akan terjadi di Suriah setelahnya? Akankah ada Gaza Palestina kedua? Pemerintahan Presiden AS Joe Biden menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dengan penggulingan rezim Bashar al-Assad dan juga tidak tertarik atau tidak akan terlibat dalam perang Suriah. Namun, mereka memastikan bahwa mereka akan terus memantau pergerakan ISIS dan mencegah munculnya kebangkitan ISIS, mengganggu kelompok-kelompok yang didukung oleh Iran, dan membendung sisa-sisa Al-Qaeda ataupun organisasi-organisasi lain yang membutuhkan tempat berlindung. Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby bilang saat ini Amerika Serikat masih terus memantau pergerakan dari pemimpin pemberontakan penggulingan rezim Bashar al-Assad, Al-Golani, yang mengklaim bahwa dirinya sudah lepas dari kelompok teror Al-Qaeda. Sementara itu, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump menilai pengabaian Rusia terhadap Presiden Suriah Bashar al-Assad telah menyebabkan kejatuhan Assad. Moskow seharusnya tidak melindunginya sejak awal dan kemudian kehilangan minat karena perang di Ukraina yang seharusnya tidak dimulai. Nah, itu teman-teman info terbaru yang bisa kami sampaikan terkait dengan update konflik di Suriah dan juga keterlibatan Amerika Serikat. Pastikan untuk selalu memantau YouTube channel Liputan Namaste TV untuk informasi-informasi terbaru. Sampai jumpa.